semua, dalam rangka mata kuliah Pembimbing Pengetahuan Perjanjian Lama 2, kami dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP menyampaikan, sebagaimana yang kita tahu, bahwa Ayub merupakan seorang tokoh yang saleh dan setia kepada Allah, walaupun dia menghadapi cobaan demi cobaan. Bagaimanakah Ayub dalam perjalanan hidupnya? Kita lihat cuplikan berikut ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya. Pada suatu hari datanglah iblis menghadap Allah. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu." Allah berkata, "Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Tuhan, aku sedang membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tuhan, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Inilah Ayub yang sekarang, Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu datanglah istri Ayub dan berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Lalu datanglah Elifas untuk menegur Ayub, katanya, "Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu?" Lalu datanglah Bildad membela keadilan hukum Allah dengan berkata kepada Ayub, "Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu." Anjuran Jofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Jofar berkata, "Jikalau engkau menjauhkan kejahatan di dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada di dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut." Lalu datanglah Elihu merasa berhak untuk mengungkapkan pendapat. Elihu marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih besar daripada Allah, serta berkata, "Bukan orang yang lanjut umurnya yang punya hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan." Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Kesalehan dan kesetiaan Ayub, dia dipulihkan dan menerima berkat yang melimpah karena ia menyadari Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin.